Kisah segelas sari kedelai. Pada tahun 1940-an, masyarakat Taiwan sangat sederhana dan banyak orang yang hidup kekurangan. Ada seorang dokter yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya melahirkan 7 anak, dan keluarga yang terdiri dari 9 orang ini dinafkahi oleh sang ayah yang merupakan pekerja tambang. Upahnya hanya puluhan dolar NT per hari. Dia harus berangkat kerja sebelum matahari terbit dan baru meninggalkan tambang saat larut malam. Berhubung putra sulungnya sudah masuk sekolah menengah, bebannya semakin berat, sehingga dia semakin bekerja keras. Suatu hari, dia mulai batuk dan batuknya semakin parah. Namun dia tetap bekerja di tambang. 2 hingga 3 tahun kemudian, batuknya menjadi sangat parah. Dia juga demam tinggi, sehingga harus berobat ke dokter. Setelah dirongsen, dia didiagnosis terkena pneumokoniosis dan dianjurkan untuk beristirahat. Jadi beban berat keluarga ini pun jatuh di pundak istrinya. Putra sulungnya lalu berkata padanya, "Setelah lulus sekolah menengah, saya tidak ingin melanjutkan pendidikan. Saya akan bekerja." Dia sangat marah dan berkata pada putranya ini bahwa dia hanya memiliki satu harapan, yaitu anaknya dapat bersekolah dengan tenang meskipun dia harus membanting tulang. Berhubung tahu bahwa sang ayah mementingkan pendidikan anak-anaknya, putra sulung ini pun semakin tekun belajar. Tidak lama kemudian, ayahnya meninggal dunia. Pagi-pagi dia mengantarkan surat kabar sebelum berangkat ke sekolah. Dia sering tidak makan. Menjelang ujian masuk perguruan tinggi, dia belajar hingga larut malam. Hingga suatu pagi, saat tiba di depan sebuah rumah untuk mengantarkan surat kabar, dia tiba-tiba merasa pusing, sehingga harus bertumpu pada kotak surat di dekat pintu. Kemudian pintu terbuka dan seorang gadis berjalan keluar. Melihat anak muda ini, dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Anak muda ini berkata, "Saya baik-baik saja." Gadis ini berkata, "Ada yang bisa saya bantu?" Anak muda ini pun berkata, "Bolehkah saya meminta segelas air hangat?" Gadis ini segera masuk ke dalam dan kembali dengan segelas sari kedelai hangat. Menerima sari kedelai yang hangat ini, dia sangat gembira. Setelah meminumnya, dia menganggukkan kepala pada gadis itu dan kembali mengantarkan surat kabar. Dalam perjalanan, dia sangat menyesal karena tidak berterima kasih pada gadis itu. Dia masih ingat gadis itu mengenakan pakaian seragam sekolah dan namanya tertera di pakaian tersebut. Setiap hari, saat mengantarkan surat kabar ke rumah itu, dia selalu menunggu sedikitnya 2 menit. Namun dia tidak pernah bertemu gadis itu. Akhirnya, dia diterima di sebuah fakultas kedokteran di Taipei. Dia sangat tekun belajar. Kemudian dia lulus dan mulai menjadi dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Dia sangat bekerja keras
sehingga menjadi kepala departemen bedah toraks dan kardiovaskular di sebuah rumah sakit besar. Suatu hari, saat melihat nama seorang pasien baru, dia merasa nama tersebut sangat familiar. Setelah melakukan pemeriksaan, dia mendapati bahwa pasien tersebut terkena emboli paru. Dia segera menjalankan operasi untuknya dan berhasil menyelamatkannya dari kondisi kritis. Pasien perempuan itu diopname sangat lama dan dia sangat khawatir tidak dapat membayar biaya pengobatannya. Saat dia akan keluar dari rumah sakit, perawat mengantarkan surat tagihan rumah sakit. Angka dalam surat tagihan itu sangat besar. Tetapi di bagian bawahnya terdapat tulisan berwarna merah yang berbunyi, "Terima kasih, segelas sari kedelai darimu telah melunasi seluruh tagihan pengobatanmu. Saya berhutang terima kasih padamu selama lebih dari 20 tahun.